Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan atau menjauhkan diri kita dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu kita begitu cepat berlalu dan bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan maghfirah telah meninggalkan kita. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menemui bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, salah satu ulama salaf mengatakan, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan semua doa-doa dan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah itu, dengan dipenuhi hati-hati kita dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan-bulan setelahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kepada kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Mu'alla bin Fadl berkata, dulu para salafun saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan yang penuh berkah itu, yaitu bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan berikutnya agar dia, Allah Subhanahu wa taala, menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan pada diri kita. Apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang terlihat pada diri kita setelah keluar dari madrasah bulan Ramadan? Apakah bekas-bekas itu hilang seiring hilangnya bulan Ramadan? Apakah amalan-amalan kebaikan kita yang terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan pudar setelah puasa berakhir? Jawabannya adalah kisah daripada Imam Bishr bin Haris Al-Hafi yang beliau pernah ditanya. Beliau ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin beribadah di bulan Ramadan saja. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang saleh adalah orang-orang yang rajin beribadah dan bersungguh-sungguh di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Mereka beribadah setahun penuh, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Demi Allah, inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat dan waktu, bukan hanya di waktu dan tempat tertentu saja. Imam As-Sibli pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sa'ban? Maka beliau menjawab, jadilah kamu seorang Rabbani, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Dan janganlah kamu menjadi seorang Sa'bani, hanya orang-orang yang beribadah di bulan Sa'ban saja atau bulan-bulan tertentu saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita membutuhkan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bukankah kita juga tetap membutuhkan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lainnya? Bukankah kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua membutuhkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sejatinya makna daripada istiqomah. Makna daripada istiqomah yang sesungguhnya, dan inilah pertanda diterimanya amal-amal soleh seorang hamba. Imam Ibn Rajab berkata, sesungguhnya Allah jika menerima amal-amal kebaikan seorang hamba, maka dia akan memberi taufik kepada hamba tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Sebagaimana ucapan para salaf, mereka berkata, ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia mengerjakan amal kebaikan setelahnya, maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan pertanda tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal yang keutamanya sangat besar, yaitu menjadikan puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya seperti puasa setahun penuh, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling terus menerus dikerjakan meskipun sedikit, continue, istiqamah di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan suatu amalan, yaitu amalan kebaikan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan menepatinya, akan istiqomah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah makna daripada istiqomah setelah bulan Ramadan. Inilah tanda-tanda diterimanya amal-amal kebaikan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan itu. Maka silahkan menilai diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung dan diterima amal yang kebaikannya, atau malah sebaliknya. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran dari semua ini wahai orang-orang yang mempunyai akal. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa qala Ibnu Mas'ud, idza faraghta minal fara'id fansab fi qiyamil lail. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, jika engkau telah selesai melaksanakan suatu ibadah-ibadah yang wajib, maka kerjakanlah qiyamul lail. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah karakter seorang muslim sejati, yaitu seorang muslim yang produktif baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kiat menjadikan istiqomah setelah bulan Ramadan? Di antara kiatnya yang pertama adalah memperbanyak doa. Kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa berbolak-balik. Oleh karenanya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kedua, beramal dengan ikhlas agar amalan kita menjadi kekal, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, makana lillahi yabqa. Segala sesuatu yang didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan kekal. Yang ketiga, yaitu rajin muhasabah. Seringnya kita muhasabah diri, koreksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatkan, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, memilih teman yang soleh dan lingkungan yang baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahaduhum man yukhalil. Agama seseorang dilihat dari siapa dia berteman, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang sedikit,
istiqomah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.